Oke, silakan testing dulu. Oh, nih nunggu Bu Isninya. Saya tuh udah matiin speaker, tapi kok masih menggema ya? Selamat datang Bu Trisnani. Payung mana ya? Di atas pada bocor ini kan udah berapa kali nih Aupi nyariin di kartusnya nggak ketemu. Terima kasih Bu Isni. Bocor-bocor terus makanya mantap. Mohon menunggu Ibu ya. Ya. Coba tes lagi suaranya Ibu. Saya Pak. Ya. Saya masih menggema nih. Oh enggak, ini bagus Bu. Oh, di Bapak bagus tapi di sayanya saya Oh alah. saya orangnya terdistrak kalau ada apa-apa langsung. Baik suara Enggak, atau kok ini bagus. apa namanya visual gitu. Oh iya, ini ada dikit. Nah, yang laptopnya matiin Bu. Enggak, ini masih nyala. Yang itu yang hostnya matiin coba. Udah mati Pak dari tadi. Oh ya udah. Nah ini benar. Masih echo. Nah, iya. Coba sekarang. Sebentar. Nah, ketahuan kan? Itu bukan saya, Pak. Coba tes. Ya, coba sekarang Bu Martini matiin. Sebentar. Ya, sekarang Bu Isni ngomong. Aku mati. Gimana, masih menggema? Enggak, bagus. Di saya masih, Pak. Masih. Kenapa ya Pak ya? Padahal udah mati si laptopnya. Ini Ibu pakai laptop kan? Kenapa? Pakai handphone. Ini Ibu pakai laptop. Ini udah pakai HP, yang laptop udah mati. Ini ada yang bocor ini. Pakai earphone nggak Bu? Saya pakai, Pak. Pakai headset nggak? Saya pakai Marini. Coba pakai headset hasilnya sama nggak? Pakai headset sama, tadi saya lepas juga sama. Biar dilokalisir gitu. Ya? Enggak. Tapi suaranya kecil, mungkin dideketin aja. Ya, ini udah pakai headset. Tapi mau Agak kecil aja ini suaranya Bu, tapi udah jelas. ya udah berarti gitu aja. Ya, coba Bu Marini tes lagi. Sebentar. Tapi masih menggema ya Pak? Enggak. Halo. Kayak lambat. Masih menggema. Masih? Masih? Tuh, berulang-ulang kan ya, kenapa ya? Payung udah itu tuh udah masuk. Nah, iya coba testing dulu aja ya. Silakan presentasinya dan seterusnya. Presentasinya saya pakai HP aja tapi dari payung. Nanti saya bantu share aja, Bu.
Bu Isni. Ya, boleh Bu, makasih banyak. Bu Isni nggak share ke Pak Ayung kan Apanya? materi? Materinya saya share kedua-duanya ke dua Oh, juga. ya terserah Pak Ayung mau share apa saya yang share. Pak Ayung, Kayunya mana? ini sih Udah sama Ibu aja kita Halo. Pak Ibu. Pak Ayung yang share apa saya yang share materinya? Ya, dilanjut aja Bu, yang penting mah lancar. Oke, baiklah. Ini sih udah nggak menggema nih, ini aman nih insya Allah. Man, Udah. Udah jam 8 sih, mau mulai atau gimana nih? ini Bu ini udah diseminasi nih ya. Orang dia rangkap Belum. semua nih. Ya udah rangkap semua dia. Ya, ke center ya udah. Nah, itu udah. Sekalian direkam aja Bu. Udah biar selesai tugasnya ini mah. Belum, Pak. Ada yang kelihatan gambar pakai HP semua nih ya. Saya pakai laptop, Iya. Bapak. Saya pakai HP, kalau pakai laptop takut kayak kemarin. Nggak ada yang kelihatan wajahnya. Aku belum ini. Nih aku nyalain. Tadi dulu bentar. Apa kita mulai aja? Ke jam 8. Ya, hayuk. Boleh. Hayuk aku mah. Wah. Besar juga dah. Kelihatan wajahnya. Nah, ada motor lewat itu. Iya, Pak. Saya di jalan. Saya di pinggir jalan rumahnya dan memang nggak bisa pindah ke ruangan lain kecuali di sini. Soalnya saya butuh colokan yang ini. Gak apa-apa Bu. Yang penting ada layarnya. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berkumpul, dapat bertemu bertatap muka dalam kelas VCT 6 kelompok 3 Jawa Barat, mana pada saat ini kita akan dengarkan paparan materi dari guru hebat Ibu Isni Desinta, yaitu tentang merawat fitrah anak laki-laki, yang dimana acara ini nanti akan dimoderatori oleh Ibu Marini SPSI. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita buka ruang meeting kita pagi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memandu jalannya acara, pada Ibu Marini SPSI selaku moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ayung. Sudah dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti suaranya kecil banget. Oh iya, sekarang gimana Mas? Sudah, oke baik. Anak adalah amanah dan anak adalah titipan. Orang tualah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga titipannya dengan sebaik-baik penjagaan yang diberikan oleh orang tua. Setiap anak dilahirkan bersama dengan fitrahnya. Jika fitrahnya terjaga dengan baik, maka insya Allah ia akan tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi generasi harapan yang akan membawa banyak perubahan positif dalam peradaban. Nah, seperti apakah fitrah itu? Bagaimanakah cara merawat fitrah titipan Sang Pencipta? Untuk itu kita akan mengupasnya dalam materi hari ini, merawat fitrah anak laki-laki oleh Ibu Isni Desinta. Saya sendiri selaku moderator, Marini, dengan host Bapak Dr. Andes Haji Ayung S. Dauli. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Ibu Isni untuk memberikan materinya. Silahkan Ibu. Terima kasih. Atas kesempatan ini. Saya sudah siap, Bu. Suaranya besarin Bu. Ya, saya sudah siap Bu. Boleh lihat slide-nya? Saya sudah share sebentar, masih proses.
direkam juga kan Bu? Ya, insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah pada kesempatan kali ini orang tua kami akan membahas tentang itu ya Bu ya, sebetulnya saya ingin apa namanya itu Bu, merawat suaranya anak kecil. Oh gitu. Ya, pada kesempatan hari ini insya Allah kelompok kami akan membedah buku karya Dr. Khalid Ahmad Syantut, yaitu temanya merawat fitrah anak laki-laki. Sudah terdengar belum suaranya? Masih kecil? Enggak Bu, tapi agak kecil Bu, dikecil sedikit suaranya. Biar bisa Baik. masuk rekamannya, bisa masuk. Iya, Bu, boleh dilanjut slide-nya Bu, silahkan. Next. Ya itu agak lumayan Bu. Oke, next lagi Bu. Nah, buku ini berjudul Merawat Fitrah Anak Laki-laki karya Dr. Khalid Ahmad Syantut. Siapakah beliau? Beliau adalah praktisi pendidikan di kota Mesir. Beliau adalah dosen pendidikan juga, ahli psikologi pendidikan Islam juga. Seperti itu. Next. Nah, ini bukunya ya Bu ya. Jadi hari ini saya akan coba share pada Bapak dan Ibu semuanya tentang isi buku Merawat Fitrah Anak Laki-laki. Next. Nah, buku ini ada beberapa bab, ada 7 bab kurang lebih, tapi yang akan saya sharekan hanya beberapa bab saja karena keterbatasan waktu juga dan agar diskusi kita bisa lebih lama lagi durasinya. Nah, di bab pertama itu adalah mengenai pemuda harapan agama. Kenapa pemuda itu disebut harapan agama? Karena yang pertama pemuda itu dekat dengan fitrah. Apa sih itu fitrah? Mungkin bertanya-tanya ya, kita fitrah apa sih? Sebetulnya kalau misalkan kita kembali kepada hadis, dikatakan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia itu yuladu alal fitrah. Dia dilahirkan atas fitrah. Nah, fitrahnya seperti apa? Fitrahnya ya tadi mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Dia sudah terlahir sebagai seorang hamba dan ada keimanan di dalam hatinya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia untuk menjadi ateis atau untuk menjadi penyembah matahari atau menjadi penyembah yang lainnya. Padahal sebetulnya setiap bayi yang lahir itu sudah dilahirkan dengan kondisi fitrahnya, yaitu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, pemuda itu benteng masyarakat. Jika pemuda itu baik, maka masyarakat di suatu lingkungan juga baik. Tapi jika pemudanya buruk, maka masyarakat itu menjadi tidak aman dan buruk juga. Yang ketiga, generasi masa depan dan pencetak masa depan. Ya, seperti Insinyur Soekarno ya, ingin merubah dunia, cukup dengan didatangkan dengan 10 pemuda. Karena memang pemuda lah harapannya bangsa. Next. Nah, yang kedua adalah bab yang kedua adalah jadilah pemuda bukan remaja. Nah, ternyata dalam Islam itu ada sedikit perbedaan antara pemuda dan remaja. Kalau pemuda, dia berasal dari kata syabab. Syabab artinya adalah orang yang mencapai usia balik, tapi belum mencapai usia dewasa. Sedangkan remaja itu dari kata murahaqah, yaitu fase yang dimulai dari usia balik hingga dewasa. Makna lain dari kata rohaqah adalah kebodohan dan ketergesa-gesaan. Jadi ternyata kalau dari bahasa Arab, remaja ini punya konotasi negatif, makanya dekat dengan kenakalan remaja ya, kata-kata remaja itu. Bedanya apa sih pemuda dengan remaja? Kalau pemuda kan tadi dari awalnya usia balik tapi belum mencapai usia dewasa. Nah, dewasa dalam Islam ini apa kategorinya? Kategori dewasa dalam agama Islam adalah sudah menikahnya seseorang, itu disebut dengan fase dewasa. Next. Nah, fase kehidupan manusia. Nah, dalam Islam itu fase kehidupan manusia itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama 0 sampai 6 tahun sebelum tamyiz. Apa sih itu tamyiz? Kalau secara bahasa itu bisa membedakan baik dan benar. Kemudian usia 7 tahun sampai balik disebut dengan masa tamyiznya. Mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Kemudian fase yang ketiga balik sampai 40 tahun masa muda. Dan terakhir 40 tahun sampai akhir usia. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, usia 40 tahun ini sangat menentukan ya Pak, Bu. Kalau seseorang itu 40 tahunnya sudah baik, maka sudah dipastikan dia akan selamanya menjadi orang baik. Tapi kalau misalkan 40 tahunnya buruk,
begitu pula sebaliknya, maka menjelang kematiannya pun dia akan susah untuk berubah. Tapi kalau usia belum 40 tahun, insya Allah sebaik atau seburuk apapun seseorang masih bisa berubah. Begitulah Al-Quran menjelaskan. Lanjut. Nah, di bab ketiga ini, Dr. Ahmad Syamtut menjelaskan tentang bagaimana dengan kondisi anak kita, apakah anak kita sudah berkembang dengan optimal. Lanjut, Bu. Yang pertama yang harus kita perhatikan untuk mengetahui apakah anak kita sudah tumbuh kembang optimal adalah lihat di usianya dan bagaimana perkembangan ruhiyahnya. Apa sih perkembangan ruhiyah? Ya kurang lebihnya yang kita pahami ruhiyah itu seperti perkembangan rohani ya, jiwa keislamian seorang anak. Yang pertama adalah usia 7-12 tahun, perintahkan anak untuk sholat. Ini ada sesuai dengan hadisnya ya. Muru auladakum bisolah wahum sab'u sanawat. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat dan mereka berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah dilatih untuk sholat. Nah, yang kedua, belum Bu. Nah, yang kedua latih untuk berpuasa. Jadi menurut Ahmad Syamtut ini, idealnya anak itu diajari puasa setelah usia 7 tahun. Di bawah 7 tahun sebaiknya tidak dipaksakan dan belum dikenalkan, karena idealnya menurut beliau usia 7 tahun. Yang ketiga, mengikuti kelas tahfiz ini untuk mendekatkan anak dengan Al-Quran. Yang keempatnya, arahkan rasa cinta dan takut kepada Allah. Jadi mulai diperkenalkan bagaimana seorang anak itu mengenal Allah, siapa itu Allah, ditanamkan rasa cinta dan rasa takut. Dan yang terakhir adalah jaga fitrahnya dalam menyadari keberadaan Sang Pencipta. Jadi kurang lebihnya kesimpulannya 0-7 tahun itu betul-betul dikenalkan Allah, siapakah Allah, Allah pencipta kita. Jadi dikuatkan akidahnya agar ketika usia 7-12 tahun mereka sudah mengenal Allah dan bisa diarahkan untuk tadi punya rasa cinta dan menyadari keberadaan Sang Pencipta, sehingga ya tidak mau berbohong, tidak mau meninggalkan sholat, dan semua kebaikan mereka bisa lakukan. Seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya adalah tumbuh kembang akhlak anak usia 7-12 tahun. Nah, apa tugas kita sebagai orang tua? Menurut Dr. Ahmad Syamtut, yang pertama adalah memberikan teladan yang baik. Ya, ini yang sangat penting sebagai orang tua. Karena anak itu mencontoh apapun yang dilakukan oleh orang tua, mulai dari kata-katanya, perbuatannya, tingkah lakunya. Anak adalah peniru yang ulung. Berikutnya, pahamkan konsep jujur, amanah, dan adil. Nah, ini amat sangat penting ya. Terutama kejujuran mungkin ya. Jangan sekali-kali membohongi anak, karena kalau anak melihat tingkah orang tuanya atau kata orang tuanya tidak jujur, maka susah untuk anaknya menanamkan kejujuran kelak. Berikutnya, ajarkan tata krama dan tutur kata yang baik kepada orang tua dan guru. Nah, ini sudah jelas ya Pak, Bu. Yang berikutnya, ajarkan berbuat baik kepada tetangga dan teman. Ya, usia 7-12 tahun mereka sudah bersosialisasi. Kita sebagai orang tua mengajak anak untuk bagaimana berbuat baik minimal kepada teman, lalu kemudian kepada tetangga. Berikutnya. Nah, tumbuh kembang ruhiyah anak usia 7-12 tahun. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, memisahkan tempat tidur. Nah, pisahkan tempat tidur dari siapa, Bapak Ibu? Pisahkan tempat tidurnya tentu dari orang tuanya. Ini untuk melatih kemandirian, juga untuk untuk menjaga privasi orang tua. Kemudian juga kalau putra-putri kita berlainan gender, misalkan laki-laki dan perempuan, usahakan di usia 7-12 tahun ini tidak satu kamar. Tidak satu kamar. Kenapa? Karena di sini mereka sudah belajar tentang aurat dan adab. Jadi jangan sampai anak laki-laki dan perempuan kita di usia 7-12 tahun masih tidur dalam satu kamar. Berikutnya, penugasan sesuai gender. Nah, penugasan sesuai gender ini mereka dilibatkan dalam pekerjaan ibu atau ayah. Kalau anak laki-laki mulai dikenalkan keterampilan apa saja sih yang harus mereka kuasai sebagai laki-laki, dan perempuan pun sama, keterampilan apa saja sih yang harus mereka miliki sebagai anak perempuan. Jadi ikut kerjaannya ibu dan ikut kerjaannya ayah sesuai gendernya mereka.
Dan yang ketiganya melibatkan anak dalam urusan keluarga. Nah, ini juga untuk melatih kemandirian agar ketika orang tua tidak ada di rumah, pekerjaan di rumah tidak terbengkalai karena mereka sudah menguasai skill tersebut. Berikutnya, jangan lupa pujilah kedewasaannya. Mereka sudah beranjak menuju dewasa ya Pak Bu, dan pujilah karena mereka sudah berkembang dengan baik. Selanjutnya. Nah, bab 5 agar anak terikat dengan masjid. Jadi untuk menjaga fitrah anak itu salah satu upayanya adalah dengan mengenalkan masjid kepada anak. Usia berapa sih idealnya anak dibawa ke masjid? Menurut Dr. Ahmad Syantut ini, usia idealnya adalah usia 4-5 tahun mulai diajak sholat di masjid. Nah, setelah usia 5 tahun baru mengikuti kelas TPA. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kenapa masjid? Karena masjid mengembangkan jiwa sosial anak. Kenapa bisa berkembang jiwa sosialnya di masjid? Karena yang pertama, anak akan bergaul dengan teman yang baik. Kemudian, mereka juga akan mulai mengenal gender, di mana pasti dipisahkan kan kalau di masjid itu saf laki-laki dan saf perempuan. Bagaimana cara laki-laki menutup auratnya, perempuan menutup auratnya. Jadi secara tidak langsung mereka akan akan belajar tentang gender juga. Nah, yang ketiga bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab oleh Dr. Ahmad Syantut adalah ternyata di Mesir pun sama di Indonesia, kan di masjid-masjid itu menjadi tempat belajar ya, belajar mengaji. Biasanya para guru ngaji itu ustadz-ustadz baik di kutab-kutab Mesir ataupun di Indonesia biasanya ada pendelegasian amanah. Jadi misalkan yang 7 tahun mengajar anak 6 tahun seperti itu. Nah, jadi ada pendelegasian amanah siapa yang harus bekerja seperti itu. Siapa yang harus mengajar, maaf. Berikutnya. Nah, ini yang amat sangat penting ya Pak Bu, menjaga pergaulan anak. Lingkaran pertemanan ini bisa menjadi semacam laboratorium kehidupan bagi buah hati ayah bunda. Di sana, ia akan mempelajari nilai-nilai perilaku dalam kehidupan nyata. Lingkaran pertemanan juga memberi kesempatan Ananda untuk bersosialisasi dengan dan hidup mandiri. Lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama adalah mengawasi pergaulan anak. Pahami prinsip pendidikan dan psikologi perkembangan. Nah, ini sangat penting ya untuk para kita sebagai orang tua. Yang kedua adalah berikan perhatian dan pendidikan. Itu juga sudah termasuk kewajiban orang tua. Perhatikan anak-anak kita, jangan sampai mereka lebih nyaman dengan orang lain karena orang tuanya kurang perhatian, dan berikan pendidikan yang terbaik. Yang ketiganya tidak overprotective. Nah, di sini juga berkaitan dengan bagaimana orang tua menanamkan kepercayaan kepada anak sehingga kita tidak terlalu overprotective tapi tidak juga terlalu permisif, segala membolehkan dan terlalu membebaskan. Berikutnya, jadilah teman untuk Ananda. Nah, di usia ini usahakan orang tua untuk bergaul bersama anaknya, memposisikan diri menjadi seorang teman. Jadi seseorang yang enak buat diajak cerita, jadi seseorang yang nyaman untuk dilibatkan dalam aktivitas mereka. Berikutnya, Allah adalah sebaik-baik penjaga. Nah, ini yang jangan dilupakan. Saya jadi teringat waktu itu Teh Nini, istrinya Agim, pernah live di radio, kemudian beliau bercerita tentang pengasuhan anaknya gitu. Beliau kan punya salah satu anak laki-laki yang kelima atau keberapa, keenam saya lupa. Dalam membesarkan anak laki-lakinya ini, jujur Teh Nini itu merasa amat sangat kesulitan karena anak laki-lakinya itu susah diarahkan, susah dinasihati, tidak bisa lepas dari game dan tidak bisa lepas dari handphone. Dan yang beliau lakukan adalah, ya beliau kan sudah memahami banyak ilmu pendidikan ya, semua cara sudah beliau lakukan. Ternyata beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa dalam pengasuhan anak itu yang harus kita lakukan saat anak tidak lagi mendengar kata-kata kita adalah perbanyak istighfar dan perbanyak doa. Ya mungkin ketika kita mendapati anak kita susah diatur, bisa jadi itu ada dosa-dosa kita yang masih mengganjal sehingga ya tadi kata-kata kita tidak didengar, anak tidak anak tidak sulit diarahkan seperti itu. Jadi Allah sebaik-baik penjaga, jangan lupa libatkan Allah dalam pengasuhan. Intinya perbanyak berdoa. Berikutnya, peringatkan anak akan bahaya teman yang tidak baik. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, jangan sampai anak kita salah bergaul. Kita perhatikan siapakah teman-temannya, jangan sampai
dia berteman dengan seseorang yang tidak baik. Lanjut, Bu. Nah, berikutnya adalah tinggallah di tengah masyarakat yang baik. Kenapa harus tinggal dengan masyarakat yang baik? Karena nanti juga masyarakat ini akan jadi role model buat dia gitu. Dia akan melihat bagaimana orang-orang sekitarnya. Jika orang-orang sekitarnya baik, dia bisa mencontoh hal-hal yang baik dari orang-orang sekitarnya. Kemudian perhatikan kondisi tetangga dan jarak antara rumah dan masjid. Kalau dalam pepatah bahasa Arab, ikhtarul jar qobladar. Jadi pilihlah dulu tetangga sebelum rumah, dan pilihlah tetangga sebelum rumah. Maksudnya gimana? Saat kita akan membeli rumah, pilihlah tetangga yang baik dan jaraknya dekat kepada masjid, karena itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak kita, terutama dalam akhlaknya. Yang berikutnya adalah beraktivitas di masjid. Nah, ini menjadi penting karena banyak yang bisa ditumbuhkan di masjid. Selain kecerdasan ruhiyah, juga kecerdasan sosial. Berikutnya, memilihkan sekolah islami. Nah, ini juga amat sangat penting karena setelah memasuki usia sekolah, mereka akan tinggal lama di sekolah dibandingkan di rumah. Jadi perlu dipilihkan sekolah yang lingkungannya baik, sehingga akan memberikan warna yang baik untuk putra-putri kita. Berikutnya, hindarkan ikhtilat. Nah, apa sih ini ikhtilat? Ikhtilat adalah bercampur baurnya antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi memang ada batasan menurut beliau dalam pergaulan putra-putri kita agar tidak terlalu berbaur antara anak laki-laki dan perempuan. Berikutnya, hiburan atau berwisata. Nah, ini untuk menggairahkan kembali energi mereka dan semangat mereka ya. Dan berikutnya, pesantren kilat. Nah, di pesantren kilat ini juga penting karena di sana dia bisa memperluas wawasan keislamannya, juga melatih kemandirian. Selanjutnya, Bu. Nah, ini yang terakhir, yang yang cukup penting bagi anak laki-laki, yaitu perkemahan anak muslim. Kenapa ada apa dengan perkemahan anak muslim? Di perkemahan anak muslim ini dia bisa mengasah kecerdasan ruhiyah. Yang saya rasakan ya Bu ya, Pak, dulu waktu kelas 4 SD saya pernah ikut perkemahan anak muslim. Jadi kemahnya bukan kemah pramuka, bukan kemah yang pecinta alam. Jadi betul-betul perkemahan anak muslim. Kalau sekarang mungkin Darut Tauhid ya yang mengadakan hal ini gitu. Pesantren Darut Tauhid yang selalu mengadakan pesantren liburan dan ada perkemahan untuk anak. Saya sedikit cerita mungkin ya Pak Bu ya. Jadi karena dulu saya menjadi fasilitator Darut Tauhid, dulu itu sebelum ada pandemi Covid ini, setiap setahun 2 kali Darut Tauhid itu selalu mengadakan acara pesantren sanat liburan, pesantren kilat liburan. Kalau untuk anak SD biasanya tempatnya memang di penginapan, tapi kalau untuk SMP mereka sudah di alam liar gitu. Nah, kenapa kemah anak muslim ini jadi penting? Karena di sana mereka dilatih banyak hal. Salah satunya ruhiyah. Yang saya rasakan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di rumah, dan di alam bebas, itu lebih khusyuk dan lebih dekat di alam bebas. Bagaimana rasanya betul-betul wajah ini sujud langsung mencium tanah dan ada rasa, oh nanti suatu saat aku akan kembali ke sana. Jadi merasa begitu dekat dengan Allah. Dan di alam bebas juga kan jauh dari orang tua, setidaknya ketergantungan kita kepada Allah itu lebih besar. Dan kalau di Darut Tauhid itu ada semacam uji nyali yang memang mendekatkan kita dengan Allah, seperti sholat di satu anak itu hanya menginap di satu tendanya pun dibuat dari jas hujan, dan jarak antara dia dan temannya pun agak jauh. Jadi benar-benar satu malam itu tidak ada teman buat tidur, hanya dia dengan rumput, dengan tanah, dengan tenda yang tidak tertutup gitu, karena kan tendanya dari jas hujan. Di sana melatih ruhiyahnya anak, melatih bahwa kalau seandainya ada binatang buas, kalau seandainya ada mara bahaya, tidak di ruhiyahnya itu tumbuh di sana gitu. Inilah pentingnya perkemahan anak muslim. Berikutnya adalah memupuk jiwa sosial. Kenapa memupuk jiwa sosial di perkemahan anak muslim? Tentunya mereka tidak bertemu dengan teman-temannya lagi kan. Mereka biasanya diacak berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Nah, mereka di sana akan bertemu dengan teman-teman baru dan kemudian bersosialisasi lagi dengan orang-orang baru, dengan kepribadian yang baru. Berikutnya adalah memenuhi kebutuhan psikologis seperti jiwa yang kuat, tahan banting, tidak manja, melatih jiwa mandiri, dan keluar dari zona nyaman, serta menghadapi hal tak terduga. Nah, poin ketiga ini memang yang akan dirasakan dari perkemahan, karena tadi
Ya mereka tuh yang biasanya di rumah segala disiapin mulai dari makan, minum dan lain sebagainya. Di perkemahan musik mereka sudah tidak ada yang menyiapkan, masak sendiri per kelompok. Kemudian apa namanya, untuk mandi dan lain sebagainya dengan kondisi terbatas, itulah yang akan membuat jiwa mereka menjadi kuat. Nah, berikutnya adalah melatih fisik anak, dan terakhir adalah menanamkan jiwa patriotisme. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, mungkin sekian dari pemaparan dari buku Fitra Menjaga Fitra Anak Laki-laki. Mungkin barangkali ada yang bisa didiskusikan. Saya inginnya sharing ya Pak Bu, jadi tidak bertanya satu arah, tapi kalau Bapak Ibu yang lain, Bu Marini, Pak Iqma, kemudian Pak Ayung mau menjawab dan menambahkan, silahkan ya Bu ya, biar diskusinya semakin hangat dan terbuka dan tidak satu arah. Terima kasih Bu. Silahkan saya serahkan kembali kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu Isni. Luar biasa ya materinya, bagaimana kita menjaga fitrah anak yang sudah memang ada ya Bu ya, dari kandungan sudah ditentukan ya kan. Nah, bagaimana sih, yaitu tadi dengan menjaga tumbuh kembangnya, dengan memberikan mereka tumbuh kembang yang optimal, memfasilitasi terutama juga ya Bu ya. Yang paling penting adalah ruhiyahnya. Baik Bapak Ibu, kenapa Ibu nggak Suaranya kedengaran? timbul tenggelam. Suara Ibu. Suaranya timbul tenggelam. Oh gitu. Oke, baik. Bapak Ibu, yuk kita buka sesi sharingnya. Bisa dibuka aja mic-nya karena kita nggak terlalu rame ya, nggak terlalu crowded, hanya 5 orang. Silahkan. Kalau saya mau tanya boleh ya? Mau Ibu yang lebih bisa jawab sepertinya. Tadi kan memang kita paham betul ya, maksudnya pada usia anak 12 tahun kita sudah bisa memisahkan tempat tidur ya kan. Itu bagaimana dengan keluarga yang tidak mampu? Sistemnya seperti Ibu, apa? maaf, suaranya tidak muncul. Nggak jelas. Koneksi, iya koneksi saya mungkin ya Bu ya. Kayaknya koneksi saya bermasalah lagi. Bang putus-putus Bu, di saya juga putus-putus sekarang. Iya, masih putus-putus kah? Masih sebentar. Sudah? Masih? Nggak tahu. Nggak ini. Ibu, ini Pak Ayung mau tanya dulu di chat, apakah Ya, baik. remaja itu identik dengan anak laki-laki? Kalau perempuan remaji begitukah? Tentu tidak Pak, remaja laki-laki untuk laki-laki dan perempuan. Sebentar, saya lihat chatnya dulu ya Bu, suaranya kurang jelas. Ya. Apakah remaja itu Baik. identik dengan anak laki-laki? Kalau perempuan remaja, tentu tidak. Sepengetahuan saya remaja itu untuk laki-laki dan perempuan. Gimana Bu Marini, betul tidak? Iya. Khawatir saya salah Betul, menjawab. betul. Memang istilahnya seperti itu. Remaja itu adalah untuk baik laki-laki maupun perempuan. Iya, di sini ada pakar tumbuh kembang anak Pak Bu Marini. Saya hanya membacakan buku Pak. Enggak. Jadi nanti Bu Marini bantu saya jawab. Enggak pakar. Cuman sharing aja sama teman-teman yang dari perkembangan. Nggak apa-apa Bu, biar saya juga belajar. Saya kalau dari segi ilmu dan pengalaman, saya kan baru punya bayi, belum ada pengalaman buat membesarkan anak. Saya yakin Bapak dan Ibu yang menyimak, Pak Iqma, terus Pak Ayung, Bu Marini, bisa membagikan apa yang lebih dari buku ini berdasarkan apa yang dialami. Jadi ilmu buat saya Bu, Pak. Kalau saya sih itu tadi ya Bu, melihat di lapangan ya kan, yang memisahkan tempat tidur ya kan. Kalau misalnya usia 12 tahun, dalam ekonomi di sekitar saya banyak sekali ya yang kurang gitu kan, ngontrak aja di petakan 3 yang sempit, ruangannya cuman ada 1 ruangan gitu. Nah itu bagaimana ya,
akhirnya konsekuensi Nah, dari iya. itu. Kemudian juga penugasan sesuai gender, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang broken home, satu sisi mungkin hanya ikut dengan ayah atau satu sisi hanya ikut dengan ibu. Nah, coba dari perspektifnya Iya, betul. dokter siapa tadi yang Dokter penulis Ahmad buku? Syarkat. Uh-uh. Sebetulnya kalau yang ibu tanyakan dari buku yang saya baca memang tidak tertera di sini ya Bu ya, apa namanya tuh, karena kan memang semuanya dibuat sesuai dengan idealisnya bagaimana gitu. Sebenarnya sedangkan kondisi di lapangan kan kayak tadi, kayak misalnya hanya katakan, tapi sejauh yang saya pahami kalau misalkan antara itu kan pemisahan tempat tidur tidak hanya antara orang tua dengan anak atau anak yang beda gender, anak sesama gender juga kalau dalam kita memang tetap memisahkan. Dulu saya pernah ikut apa namanya tuh pemaparan seorang ustadz yang mengatakan bahwa kalau misalkan anak itu terbatas kamarnya, tapi misalkan sama gendernya Bu ya, laki-laki sama laki-laki, kalau misalkan terpaksa harus satu tempat tidur, ya minimal pisahkan ya. Jadi jangan tidur dalam tempat tersebut karena khawatir itu bisa menyimpangkan kecenderungan seksualnya. Benar. Tapi kalau untuk anak perempuan memang diusahakan untuk pisah tempat tidurnya. Kalaupun memang apa namanya itu kan salah satu tujuan memisahkan tempat tidur tadi ya karena sudah berbeda gendernya, ada aurat yang dibatasi, ya berarti mungkin masuk apa ya, disiasatinya dari aurat yang supaya tidak terlihat dan tidak ada sentuhan-sentuhan yang tidak diperbolehkan. Oke, baik. Disiasatinya mungkin sejauh yang saya pikirkan mungkin seperti itu gitu, karena kan memang kondisinya mau tidak mau apa ya, tidak idealis dan seperti itu gitu. Jadi disiasatinya dengan auratnya saja dijaga dan tidak ada sentuhan-sentuhan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, meskipun itu adik kakak laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Nah, itu payung ada lagi nih mengenai remaja-remaji, ini ada pemuda-pemudi. Pemuda itu laki, pemudi itu perempuan. Sebenarnya sih Pak, kalau dari kaidah bahasa yang saya tahu sebenarnya mahasiswa itu juga nggak ada mahasiswi. Kalau dalam kaidah bahasa yang ada itu yang terdaftar cuma mahasiswa ya, siswa juga nggak ada siswi gitu. Entah kenapa lah, memang akhirnya di umum itu mungkin untuk memang membedakan akhirnya diganti kali ya pemudi begitu. Pemuda ya saya nggak paham lah tuh, itu kayaknya mesti tanya ke guru bahasa Indonesia ya Bu ya. Betul. Nah ini Karena mungkin seperti ya, lanjut Bu. mungkin sepertinya memang ya, saya mau menanggapi itu, mungkin sepertinya memang apa ya, untuk pembedaan bahasa seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Arab untuk membedakan laki-laki dan perempuan tinggal ada pak di belakangnya sama enggak ada gitu. Jadi kayak untuk membedakan saja kali ya pemuda pemudi, karena kalau dalam bahasa Arab tuh kayak syaba sama syabah, bedanya syaba buat pemudanya, syabahnya buat pemudinya, hanya dibedakan dari tak mau saja ya. Mungkin itu pembahasan ini ya Pak ya. Nah, lanjut dari Pak Ayung, bagaimana pendapat Ibu dengan pendapat kebanyakan orang yang mengatakan anak laki-laki atau perempuan itu sama saja? Kalau saya sendiri sejauh dari saya kan memang saya mungkin apa namanya itu punya ilmu yang terbatas ya Pak ya Bu, jadi jangan dianggap pendapat saya itu betul, tapi sejauh yang pernah saya dengar dan saya baca bahwa ya Islam itu memuliakan keduanya Pak. Laki-laki dimuliakan, perempuan juga dimuliakan. Laki-laki dimuliakan dengan kepemimpinannya dan kepenanggungan bebannya, dan perempuan dimuliakan dengan kodratnya sebagai perempuan dengan melahirkan, menyusui. Dia dimuliakan dengan kodrat keperempuanannya gitu. Jadi masing-masing punya tempat yang mulia di sisi Islam gitu. Seperti laki-laki dan perempuan, mungkin dalam masa persaksian laki-laki itu cukup satu laki-laki bisa menjadi saksi, tapi kalau perempuan harus dua, jadi laki-laki dan perempuan 1:2. Kemudian juga dalam hak waris laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki bisa dapat 2 bagian, kalau perempuan hanya 1. Masing-masing kemuliaan itu memang ada penempatannya dan ada tujuannya gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Islam lebih menunjukkan perempuan dan merendahkan laki-laki, atau sebaliknya menunjukkan laki-laki dan merendahkan perempuan. Masing-masing sudah ada ini ya, sudah ada tempatnya masing-masing dan sudah dimuliakan dengan caranya masing-masing. Kalau buat saya menjaga anak laki-laki atau perempuan sama aja Pak, sama-sama susah. Sekarang nggak hanya menjaga anak perempuan aja, anak laki-laki juga. Contohnya kan yang kasusnya Reinhardt itu ya kan, itu yang booming banget lah istilahnya.
Di Bekasi sendiri hal-hal seperti itu juga ternyata sudah sangat luar biasa gitu. Jadi sama beratnya. Sama beratnya. Ya, Saya boleh ini Bu, boleh apa namanya pendapat gitu ya. ya boleh Pak Ayu. Boleh, Pak. Kan kita Ya tadi kan Biasanya mintanya sharing. ya saya kan tadi yang saya bilang kan kan sekarang banyak orang yang mengatakan ya, berpendapat mengatakan wah anak laki-laki dan perempuan sama saja kan itu ya. Ya kalau saya mungkin samanya itu ya mungkin sama-sama anak gitu. Tapi secara fitrah itu kan laki-laki dan perempuan itu kan tidak sama. Seperti tadi yang disampaikan Bu Isni di depan dalam presentasinya, bahwa pada saat anak usia sudah di atas 5 tahun saja itu antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah kamarnya. Kan itu sudah mengatakan bahwa laki dan perempuan itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Gitu. Dan yang kedua, itu dalam Islam pun itu dalam hukum waris itu hak antara laki-laki dan perempuan itu kan dibedakan gitu kan, bedakan juga yang mengatakan yang membuktikan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama gitu. Dan yang ketiga ya, seperti kita lihat pada saat ya menikah istilahnya itu antara laki-laki dan perempuan kan beda. Jadi kalau misalkan perempuan tidak dinikahkan oleh walinya itu tidak sah ya. Laki-laki menikah tanpa wali pun bisa kan gitu. Jadi makanya saya ya ini pendapat saya ya mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama gitu. Memang berbeda. Nah dalam Allah pun membedakan seperti disampaikan tadi dalam perlakuan kita kepada anak laki-laki dan anak itu berbeda begitu Bu. Iya, betul Pak. Apa namanya tuh maksud saya tadi sama di sini dalam keistimewaannya. Jadi Islam itu tidak mengangkat laki-laki kemudian merendahkan perempuan. Jadi Mas mungkin punya keistimewaan Pak dan keistimewaan itu yang tadi sudah Bapak. Kurang jelas Bu suaranya Bu Isni. Iya, maksud saya tadi Islam itu tidak memuliakan salah satunya. Misalkan laki-laki lebih mulia daripada perempuan atau sebaliknya perempuan lebih mulia dari laki-laki. Tidak, tapi kedua-duanya sama-sama mulia dan dengan kodrat dan tempatnya masing-masing. Seperti itu Pak maksudnya. Seperti apa? Seperti yang tadi Bapak jelaskan. Masing-masing sudah punya perannya tersendiri dan seperti itulah Islam memuliakannya. Begitu, Pak. Ada dari Pak Iqbal itu Bu. Kenapa? Ada chat. Pertanyaan dari Pak Iqbal itu di chat. Kalau ada anak laki-laki kelemar-kelemar dan perempuan tomboy, penyebabnya apa dan bagaimana terapinya? Sepertinya ini Bu Marini yang bisa menjawab lebih banyak. Kalau